Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu mahasiswa. Suara saya terdengar jelas ya? Baik, Bapak, Ibu, dan mahasiswa. Pagi ini kita melanjutkan aktivitas perkuliahan kita di tutorial webinar sesi yang ke-7 ya. Sesi yang ke-7 ini kita akan membahas materi yang ada di dalam modul 8. Bapak dan Ibu yang punya modul silakan dibuka untuk memandu kita semua ya. Bapak dan Ibu yang di sana di mute dulu ya suaranya ya. Pada sesi yang lalu kita sudah membahas terkait kode etik atau etika profesi hukum ya. Hari ini melanjutkan materi yang lalu masih berkaitan dengan kode etik profesi hukum ya. Jadi setiap profesi terkhusus dalam bidang hukum ya. Ada yang namanya polisi, jaksa, advokat, ya, hakim begitu. Dia memiliki kode etik dalam melaksanakan tugas keprofesiannya ya. Sehingga menjaga ya sebagai proteksi, sebagai instrumen proteksi terhadap profesi-profesi tersebut agar dapat bekerja sesuai dengan track yang seharusnya ya. Jadi tentunya apabila dia out of the track atau keluar dari track yang seharusnya akan mendapatkan sanksi tentunya ya melalui institusinya masing-masing yang punya otoritas untuk memberikan sanksi kepada profesi yang dilanggar tersebut ya. Nah, kode etik profesi ini sangat dibutuhkan untuk menjamin setiap profesi agar dapat menjalankan profesinya dengan memenuhi nilai-nilai yang diharapkan. Bahwa setiap profesi harus dilandasi etika, sudah tentu ya. Etika profesi menurut Kaiser ya adalah sikap hidup berupa keadilan ya, untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian ya, sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis ya, yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi pelaku profesional tersebut gitu, atau pekerja profesional tersebut. Nah, sekarang terkait pengertian kode etik profesi hukum ya. Kode etik profesi hukum idealnya itu disusun oleh profesi itu sendiri ya, dengan melibatkan orang-orang yang memahami seluk-beluk profesi tersebut dan para ahli etika serta dengan didukung oleh organisasi profesi yang solid. Biasanya di dalam ya undang-undang ya, di dalam undang-undang terkait masing-masing profesi ada yang namanya undang-undang advokat ya, ada yang namanya undang-undang kejaksaan ya, ada yang namanya undang-undang kepolisian, kemudian ada undang-undang kekuasaan kehakiman ya. Masing-masing itu menjelaskan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh atau larangan ya yang dilarang untuk dilakukan. Nah, disertai juga dengan sanksi apabila ada pelanggaran terhadap larangan tersebut. Kalau dia sebuah badan hukum, tentunya akan ada ADART yang mengatur ya tentang profesi. Nah, profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan ya, yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar ya. Tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial. Hal ini disebabkan ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar dari manusia.
Keadilan merupakan nilai dan keutamaan yang paling luhur, ya, serta merupakan unsur esensi dan martabat manusia. Nah, kode etik menyatakan perbuatan yang benar atau salah, ya, serta perbuatan apa yang mesti dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari atau tidak dilakukan. Tujuan dari kode etik adalah agar orang yang profesional tersebut memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya, ya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nah, inilah fungsi dari instrumen kode etik tertulis dalam suatu profesi profesional di bidang hukum, ya. Jadi sangat jelas di situ apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Seperti misalnya profesi advokat atau lawyer, ya, dia punya kitab undang-undang tentang advokat, ya, yang bagaimana mengatur, ya, untuk menjadi seorang advokat, ya, syarat-syarat diangkat menjadi seorang advokat, ya. Kemudian ada juga ADART, ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan ada juga kode etik, ya, yang tersendiri, ya, yang tertulis yang mengatur apa yang boleh dan seharusnya dilakukan oleh seorang advokat misalnya, dan apa yang dilarang dilakukan terhadap seorang advokat. Misalnya ada klien, ya, yang kebetulan untuk mengawal, ya, atau membantu mengadvokasi klien tersebut sepertinya bertentangan dengan hati nurani dari seorang advokat, misalnya begitu. Nah, seorang advokat dia bisa untuk tidak mengambil, ya, untuk pendampingan, ya, atau pengadvokasian tersebut karena itu bertentangan dengan hati nuraninya. Gitu. Contoh misalnya advokat ini selain profesinya advokat juga seorang aktivis yang berjuang, ya, untuk melawan penyalahgunaan narkotika misalnya, ya. Nah, ketika ada salah seorang klien yang kebetulan tersandung persoalan penyalahgunaan narkotika, ya, dan itu bertentangan dengan hati nuraninya, ya, dia bisa menolak karena saya ini adalah selain advokat juga pejuang yang aktivis, ya, yang melawan penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Nah, itu bisa dia tolak. Atau persoalan-persoalan lain, ya, misalnya si lawan, ya, ketika ada klien datang ternyata lawannya itu juga masih keluarga kita sendiri misalnya, jadi tidak itu bertentangan dengan hati nurani kita, ya, itu bisa untuk tidak kita terima, mungkin kita meminta dia untuk mencari advokat lain untuk bisa memberikan pendampingan begitu. Itu banyak hal, ya, yang menyebabkan itu. Kemudian soal pendampingan secara gratis, ya, atau pro deo, ya, atau pro bono begitu, bahwa di dalam undang-undang advokat juga dijelaskan bahwa seorang advokat mesti memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, ya. Nah, ketika ada orang tidak mampu datang kepada seorang advokat, maka dia harus memberikan pendampingan hukum secara gratis. Ketika seseorang yang merasa dizolimi hak-hak hukumnya begitu datang minta pertolongan, nah, advokat mesti memberikan pendampingan hukum secara gratis, ya, tanpa dibayar begitu. Dan banyak hal mungkin nanti kita lihat bagaimana kode etik dari seorang advokat, ya. Berikutnya, Aubert mendefinisikan, ya, profesi adalah pekerjaan pelayanan, ya, yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematika, ya, atau ilmu pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat. Itu pengertian profesi menurut Aubert. Ada juga pendapat dari E. Sumarsono bahwa profesi adalah sebuah jabatan atau sebutan, ya, saat orang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus, ya, yang diperolehnya melalui training, ya, pengalaman lain, ya,
atau bahkan diperoleh melalui kedua-duanya, ya. Sehingga penyandang profesi dapat membimbing, ya, memberi nasihat atau saran, atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri dengan lebih baik, ya, apabila dibandingkan dengan warga masyarakat lain pada umumnya, gitu. Begitu juga dengan Bapak Ibu mahasiswa nantinya, ya, ketika setelah selesai menjadi seorang sarjana hukum, kemudian uh, ada keinginan untuk berprofesi sebagai orang-orang yang bekerja dalam bidang hukum seperti kejaksaan, kepolisian, ya, atau advokat atau lawyer, begitu ya. Nah, ini telah melewati pendidikan yang khusus, ya. Jadi setelah nanti ingin menjadi lawyer misalnya, sudah sarjana hukum, syarat utamanya kemudian mengikuti pendidikan khusus advokat namanya, ya, PKPA, ya. Bisa ada sebutan PPA atau PKPA, ya. Yang intinya adalah pendidikan khusus para advokat untuk dia bisa menjadi advokat dan terjun memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pendapat lain juga, ya, disebutkan oleh Frans Magnus Suseno, ya, bahwa profesi itu dapat dibedakan menjadi profesi umum dan profesi yang luhur, ya. Bahwa profesi umum adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus. Nah, persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang membedakan antara pengertian dan pekerjaan, walaupun memang sukar mencari garis pemisah yang tajam antara keduanya. Profesi yang luhur adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Meskipun mereka ini memperoleh nafkah, nafkah bukan tujuan utama. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya, ya, atau keahlian tertentu. Di bidang lawyer atau di bidang advokat juga nanti akan banyak cabang, ya, ada cabang-cabang lagi, ya. Dia mau mengambil keahlian apa, perpajakankah itu, ya, atau keahlian dalam bidang procurement atau pengadaan barang dan jasa, ya, atau ahli dalam bidang auditor, ya. Nanti ada pendidikan lanjutan, ya. Setelah resmi menjadi seorang advokat itu nanti bisa mengambil kekhususan, ya, dalam bidang tertentu, masih dalam lingkup hukum. Bisa dia menjadi seorang auditor, bisa dia menjadi seorang procurement, ya, atau ahli kontrak, begitu ya. Kemudian mediator juga begitu. Tax lawyer atau pengacara pajak, ya. Itu banyak sekali cabang dari kekhususan di bidang advokat. Begitu. Berkaca dari beberapa kasus hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, ya, yang seyogyanya menegakkan hukum justru melanggar hukum. Ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa penegak hukum akhirnya melanggar hukum, gitu. Apa saja? Mulai dari turunnya integritas moral, ya, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya pengadilan, lalu lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidaktahuan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya. Gitu. Jadi tidak sedikit pula, ya, orang-orang yang bekerja dalam lingkup hukum ini ternyata terjerat persoalan hukum, ya. Karena apa? Karena turunnya integritas moral utamanya, begitu, ya. Nah, salah satu faktor penyebab adanya mafia peradilan, begitu ya, adalah semakin hilang atau bahkan tidak bermaknanya lagi sebuah kode etik profesi hukum yang seharusnya, ya, menjadi pedoman dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada Tuhan, diri sendiri maupun kepada masyarakat. Seorang ahli atau ilmuwan, ya, Bertens, ya, menjelaskan
kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya ya, bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Apa fungsi kode etik profesi? Sumarsono mengemukakan 3 fungsi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, serta sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Nah, berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut, jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman untuk menjalankan dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi itu sendiri, sekaligus menjaga kualitas ya, dan independensi serta pandangan masyarakat terhadap profesi tersebut, termasuk juga terhadap profesi hukum khususnya. Lalu, etika profesi hukum dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang kesusilaan ya, serta tentang apa yang baik, apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dari suatu negara. Sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesia dewasa ini, dikenal beberapa subjek hukum berpredikat profesi hukum, yaitu polisi, jaksa, penasihat hukum, notaris, dan lain sebagainya, yang merupakan subjek-subjek hukum yang juga berprofesi sebagai penegak hukum. Lalu, apa urgensi dari etika? Pertama, dengan etika itu diharapkan terwujud pengendalian, ya, pengawasan, penyesuaian sesuai dengan panduan etika yang wajib ya, dipijaki. Yang kedua, tertib kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tegak nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, keterbukaan, keadilan. Keempat, dapat ditegakkannya keinginan hidup manusia. Yang kelima, terhindar free fight competition dan abuse competition, kompetisi bebas gitu ya, atau kompetisi liar begitu sesama penegak hukum ya. Dengan adanya etika ya, kita bisa terkontrol ya dalam rangka bekerja menjalankan tugas profesi dari profesi di bidang hukum ini. Urgensi etika itu sejak zaman Aristoteles menjadi pembahasan utama dalam tulisannya Etika Nikomakela. Aristoteles berpendapat bahwa tata pergaulan dan penghargaan seorang manusia tidak didasarkan oleh egoisme atau kepentingan individu, tapi didasarkan pada hal yang altruistik, tindakan sukarela menolong orang lain tanpa imbalan, yaitu memperhatikan orang lain. Nah, berlandaskan pada pengertian dan urgensi etika, dapat diperoleh suatu deskripsi umum bahwa ada titik temu antara etika dan hukum. Keduanya memiliki kesamaan substansial dan orientasi terhadap kepentingan dan tata kehidupan manusia. Scholten menyebut baik hukum maupun etika mengatur perbuatan manusia sebagai manusia, yaitu ada aturan yang mengharuskan untuk diikuti. Sementara di sisi lain, ada aturan yang melarang seorang menjalankan sesuatu, misalnya yang merugikan dan melanggar hak orang lain. Ya. Pendapat Scholten menunjukkan bahwa titik temu antara etika dan hukum terletak pada muatan substansinya yang mengatur perilaku manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia selalu mendapat koreksi dari hukum dan etika yang menentukannya. Gitu. Nah, di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar juga bahwa di dalam setiap aturan hukum, undang-undang begitu, tentu ada landasan filosofis. Mengapa undang-undang itu atau aturan-aturan hukum itu dibuat? Landasan filosofis ini berada di atas seluruh pasal ya, yang ada dalam undang-undang. Apa landasan filosofis? Ada nilai-nilai kebijaksanaan lahirnya yang melatar belakangi sebuah undang-undang. Mungkin dapat dikatakan nilai-nilai kebijaksanaan ini adalah etika
bisa dibilang begitu, atau grand norm bahasa Hans Kelsen ya, juga bisa dijelaskan seperti itu. Nah, apabila kita sudah berada pada nilai-nilai etika, ya, nilai-nilai kebijaksanaan, grand norm dari sebuah undang-undang, begitu, maka kita sudah berada di atas seluruh pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ini. Kita tidak berbicara lagi tentang larangan, himbauan, sanksi. Ya, kita sudah berada pada titik yang benar-benar bijaksana, begitu. Insya Allah kalau sudah berada pada posisi yang bijaksana, akan selamat ya dalam menjalani aktivitas kita, dalam menjalankan profesi kita khususnya, maupun kita sebagai masyarakat sebuah negara pada umumnya, gitu ya. Berikutnya, pengemban profesi hukum itu mencakup 4 bidang karya ya. Antara lain, pertama adalah penyelesaian konflik secara formal ya. Ada peradilan yang melibatkan profesi hakim, advokat, jaksa ya. Yang kedua, pencegahan konflik ya, atau perancangan hukum. Ketiga, ada penyelesaian konflik secara informal yang disebut mediasi ya. Yang terakhir adalah penerapan hukum ya di luar konflik. Nah, profesi hukum di Indonesia ini meliputi semua fungsionaris utama hukum, ya, seperti hakim, jaksa, polisi, advokat atau pengacara, notaris, konsultan hukum, dan ahli hukum di perusahaan. Selanjutnya terkait pengertian etika. Ya. Etika ini berasal dari kata etik, artinya kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat. Gitu ya. Jadi bisa juga dikatakan kebijaksanaan tadi ya, sebagai landasan filosofis ya. Itu bicaranya sudah patut atau tidak patut sesuatu kita kerjakan, sesuatu kita lakukan gitu ya. Nah, itu sama halnya dengan etika juga ya. Artinya nilai-nilai untuk menentukan apa yang patut dan tidak patut untuk dilakukan di dalam masyarakat begitu. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk ya, kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak juga begitu, serta nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ya. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos, artinya kebiasaan atau adat, akhlak, watak, ya, perasaan, sikap. Aristoteles adalah orang pertama yang menempatkan etika sebagai cabang dari ilmu filsafat. Berikutnya terkait fungsi etika, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Lalu pengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu. Ya. Kemudian etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat ya, atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya, atau bisa juga kita sebut dengan integritas moral. Lalu profesi hukum adalah profesi yang melekat ya pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Ya. Lalu nilai moral profesi hukum antara lain kejujuran, ya, otentik, ya, tanggung jawab, kemudian kemandirian moral dan keberanian moral. Ya. Kemudian etika profesi hukum, ya, yaitu ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk ya, serta yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum ya, dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian fungsi atau manfaat kode etik profesi hukum ya, ada dimensi fungsional. Mengapa etika itu perlu dituangkan dalam kode etik profesi? Pertama,
untuk menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab pada klien atau institusi atau masyarakat. Yang kedua, membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika menghadapi problem dalam pekerjaannya. Yang ketiga, diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral ya, dan melawan perilaku melanggar hukum dan indisipliner dari anggota tertentu. Yang keempat adalah sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi baik secara individu maupun kelembagaan. Kemudian terkait fungsi kode etik, yang pertama sebagai kontrol ya sosial, yang kedua untuk pengawasan ya, atau mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah ya atau masyarakat melalui agen atau pelaksanaannya ya. Kemudian kode etik adalah pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Selanjutnya kita berbicara terkait kode etik dari hakim ya, jaksa, advokat dan notaris ya. Ini untuk lebih jelas Bapak Ibu bisa baca di dalam modul ya, atau juga bisa mendownload undang-undang misalnya kekuasaan kehakiman gitu ya. Lalu mendownload undang-undang tentang kejaksaan ya. Undang-undang 5 tahun 91, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 35 tahun 99 atau Undang-Undang tentang Mahkamah Agung ya. Kemudian Undang-Undang Kepolisian juga kalau ingin memahami kode etik profesi kepolisian ya, bisa juga mendownload undang-undang terkait kepolisian ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 gitu ya. Sebagai contoh misalnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, menjelaskan di situ bahwa hakim wajib menggali, mengikuti ya, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu menjadi kewajiban hakim juga ya. Kemudian dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa ya. Jadi tidak boleh seorang hakim membuat putusan itu secara arogan ya, tanpa mempertimbangkan azas-azas keadilan. Bagaimana bisa mendapatkan azas-azas keadilan ketika seorang hakim itu mendengarkan semua pihak ya. Jadi ada azas dalam hakim, profesi hakim itu adalah yang disebut dengan audi ad alteram partem ya. Azas audi ad alteram partem adalah azas mendengarkan keterangan dari semua pihak. Dari keterangan-keterangan yang digali di dalam persidangan itulah maka hakim memutuskan putusannya ya, yang terbaik bagi seorang terdakwa, misalnya begitu. Kemudian ya, terdakwa juga punya hak ingkar ya terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Jadi seorang terdakwa dia bisa mengingkari perbuatannya di dalam persidangan ya. Nah, tinggal bagaimana strategi hakim ya untuk menyimpulkan bahwa terdakwa ini adalah pelaku sebuah kejahatan ya. Tentu tidak terlepas dari bukti-bukti, saksi-saksi ya, kemudian berdasarkan azas keyakinan hakim ya, ketika sudah bersidang ya, kemudian kesimpulan terakhirnya maka keyakinan hakim ya untuk menentukan persoalan atau putusan akhir dari sebuah persidangan pidana misalnya begitu. Kemudian yang tidak kalah penting juga, seorang hakim ya harus mundur ya dari persidangan apabila ada hubungan keluarga atau saudara atau semenda derajat ketiga ya, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai begitu dengan ketua atau salah seorang anggota atau jaksa atau advokat atau panitera ya.
dia harus mengundurkan diri. Kemudian hakim juga ya, jaksa ya, panitera ya, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili. Jadi kalau terdakwanya ini ternyata masih hubungan keluarga dengan seorang hakim, masih saudara kandung misalnya, atau sepupu misalnya, ya, sampai derajat ketiga begitu, ya, dia harus mengundurkan diri, ya, karena ada hubungan dengan terdakwa atau ada hubungan dengan advokatnya. Ya. Untuk apa tujuannya? Menghindari ya ketidakindependensian dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara, gitu ya. Kemudian bahwa seorang hakim juga ya, harus mundur ya dari persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara, gitu ya. Nah, itu beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kode etik ya yang ada di dalam